bahwa semua ketika mereka berada di tanah haram, pahala yang berbeda ketika mereka melakukan ibadah di tanah halal. Sebagaimana ada tanah halal itu di luar mulia, di luar daripada batasan haram yang ada di Mekah, di luar daripada batasan haram yang ada di Madinah, di luar daripada batasan haram yang ada di Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, maka semua itu disebut dengan tanah halal. Dan ketika seseorang beribadah di tanah halal, tidak sama pahalanya ketika mereka beribadah di tanah haram. Tanah haram itu mulia, tanah haram itu berkah, tanah haram itu dijaga, tanah haram itu memiliki keindahan-keindahan yang luar biasa, sehingga ketika seorang hamba diberikan kemudahan bisa beribadah dan sampai di tanah haram, maka lakukanlah ibadah-ibadah yang mulia, lakukan ibadah sebanyak-banyaknya, dan jangan pernah kita menganggap remeh walaupun ibadah yang sangat kecil. Bahkan hanya kita senyum kepada saudara, bahkan kita hanya ibadah yang mulia. Dan ibadah yang kita lakukan di tanah haram tentunya pahalanya berbeda ketika kita melakukan ibadah di tanah halal. Namun sebaliknya juga harus kita ingat, ikhwatal Islam, kalau seandainya apabila kita beribadah kepada Allah di tanah haram dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus ingat kebalikannya. Kita juga harus ingat sebelahnya. Atau kalau seandainya apabila seorang hamba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mereka Subhanahu wa taala, ada sebuah ayat yang mana ayat ini sebahagian para ulama menyebutkan khusus di tanah haram yang ada di Mekah. Namun secara umum bisa juga dimasukkan kepada tanah haram yang ada di Madinah. Selama itu disebut dengan tanah haram, maka itu disebut dengan haram, maka masuk ayat tersebut ke dalamnya. Walaupun sebahagian dan kebanyakan para ulama menyebutkan ayat ini khusus di tanah haram yang ada di Mekah dan di semua tanah haram yang ada di Mekah. Dengan haram yang ada, jelaskan bagaimana perbedaannya, apa yang disebut dengan Masjidil Haram yang ada di Mekah dan apa pula yang disebut dengan Masjidil Haram yang ada di Madinah, kemudian mana batasan-batasannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sebuah ayat yang semua kita dianjurkan bagi kita membacanya, disebut dengan surat haji, yang disebut dengan suratul hajj, yang disebut dengan surat haji, terutama bagi kita yang diberikan kesempatan datang ke tanah rangka melaksanakan ibadah haji ataupun dalam rangka melaksanakan ibadah haji kecil yang disebut dengan umrah, maka ada sebuah ayat yang dianjurkan bagi kita membacanya sehingga kita tahu aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam tanah haram. Di antara salah satunya disebut dengan suratul hajj, surat haji. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudhiqhu min adzabin alim. Barang siapa di antara mereka yang melakukan kezaliman ilhad. Apa itu ilhad? Allah terjemahkan di dalam kalimat setelahnya bidzulmin. Apa itu kezaliman? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki ke tanah haram Makkah, Madinah, kemudian kita tidak menggunakan kaki kita melangkah ke sana, itu namanya zalim. Allah berikan kepada kita harta, kemudian kita tidak memanfaatkan di jalan yang diridai oleh Allah, itu namanya zalim. Allah berikan kepada kita mata bisa melihat, kemudian kita tidak melihat ayat-ayat Allah yang tersurat ataupun yang tersirat, itu namanya zalim. Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim itu banyak macamnya. Zalimnya seorang hamba kepada dirinya, zalimnya seorang hamba kepada saudaranya, dan kezaliman yang paling besar adalah zalimnya seorang hamba kepada Sang Pencipta Rabbul Izzati wal Jalalah, sehingga itu juga disebut dengan zalim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mereka yang tidak betul-betul, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman, itu semuanya disebut dengan zalim. Maknanya ikhwatal Islam, apabila kita melakukan kezaliman di tanah haram, maka dosanya pun diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dilipat gandakan. Karena Allah tidak akan pernah melipat gandakan dosa, namun dosa itu diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus melihat perbedaannya. Dan itu diantara kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Seorang hamba ketika mereka melakukan kebaikan dilipat gandakan pahalanya.
Tapi seorang hamba ketika mereka melakukan kesalahan tidak dilipat gandakan, namun bisa jadi diberatkan ketika mereka berada di tanah-tanah atau di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah tanah haram. Makanya ketika kita berada di tanah haram, semua ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan. Namun kebalikannya, apabila kita melakukan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Azza wa Jal, maka itu juga akan diberatkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu merupakan di antara dua sisi yang harus kita selalu menjaganya. Sisi kezaliman kita hindari. Jangan pernah melakukan kezaliman sedikit pun, baik dikala kita berada di haram Makkah ataupun ketika kita berada di haram Madinah. Misalnya karena ramai, jangan melirik, jangan melihat mereka, biarkan begitu saja. Anggap saja mereka tidak sengaja, jangan dibalas. Misalnya ketika kita sedang tawaf, kemudian digeser oleh saudara kita, jangan dikasih mereka siku kita, jangan dibalas, tidak usah kita melihat kezaliman saudara, maafkan saja. Karena ini tanah haram Makkah Madinah. Ada di antara saudara kita yang marah-marah kepada kita, kamu, tidak usah dibalas, biarkan saja, pergi begitu saja. Dan itu banyak terjadi ikhwatal Islam ketika kita berada di haram Makkah ataupun Madinah, banyak ujiannya. Di samping itu merupakan nikmat yang luar biasa, namun ada ujian yang harus kita di sana betul-betul menjaga diri. Maka ketika kita berada di haram, baik itu Makkah ataupun Madinah, ada 3 yang harus senantiasa kita memberikan nasihat kepada kita bersama. Yang pertama, yang harus kita dahulukan ketika kita berada di Makkah ataupun Madinah, terutama ketika kita beribadah kepada Allah, yang pertama adalah sabar. Harus kita dahulukan rasa sabar. Apapun yang terjadi, makanan tidak pas, ada orang yang marah, ada orang yang misalnya melakukan sesuatu yang itu disebut dengan kezaliman, yang kita dahulukan adalah sabar. Yang kedua adalah sabar, dan yang ketiga adalah sabar. Jadi sabarnya double. Bukan sabar sembarangan. Karena tempat ini tempat yang mulia ikhwatal Islam. Apabila kita memperhatikan sebagian saudara melakukan kezaliman, jangan kita tiru mereka melakukan kezaliman, jangan dibalas. Kalau seandainya kita balas, apa perbedaan mereka dengan kita? Tidak ada. Namun itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ikhwatal Islam? Karena kita ingat ketika kita melakukan dosa, baik kezaliman terhadap diri, kezaliman terhadap saudara, kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya berat. Ayat ini ikhwatul Islam adalah ayat yang sangat berat. Sehingga dengan ayat ini ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kita tahu Abdullah bin Abbas terjemahanul Quran, orang yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'alimhu ta'wil. Ajarkan dia tentang agama, ajarkan dia tentang takwil. Takwil itu maknanya tafsir. Karena kalimat takwil, terutama ungkapan-ungkapan yang diucapkan oleh generasi pertama, kedua, dan ketiga, maknanya adalah tafsir. Sebagaimana yang selalu disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Jami' Al-Bayan. Dia senantiasa menyebutkan takwil. Takwil itu maknanya tafsir Al-Quran. Nabi mendoakan dirinya untuk dia paham tentang Al-Quran, paham tentang agama. Di antara kepemahaman Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dia berasal dari Mekah. Kemudian dia hijrah bersama Nabi dan bersama kaum muslimin yang lainnya ke Madinah. Kemudian setelah Nabi meninggal, dia pergi lagi ke Mekah. Kemudian tahukah kita di mana Abdullah bin Abbas dia meninggal? Dia meninggal di Taif. Makanya sekarang banyak kaum muslimin ketika mereka berada di Mekah, mereka menyempatkan waktunya pergi ke Taif. Dan di Taif itu ada Masjid Abdullah bin Abbas. Iya atau tidak? Di sana ada Masjid Abdullah bin Abbas. Karena memang di sanalah Abdullah bin Abbas tinggal sampai dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah dia tidak suka dengan tanah haram? Bukan dia tidak suka dengan tanah haram, karena ketika dia membaca ayat yang barusan kita bacakan ikhwatul Islam, berat sekali bagi Abdullah bin Abbas. Dia takut kalau seandainya dia melakukan kezaliman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia meninggalkan Mekah menuju Taif, dan pada akhirnya dia meninggal di sana. Maknanya ikhwatul Islam, begitulah mereka mengagungkan tanah haram. Begitulah mereka mengagungkan, mengindahkan, mensucikan tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kewajiban kita menjaga apa yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mensucikan apa yang disucikan oleh Allah, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dan haram itu artinya adalah, kita tahu makna haram. Haram itu artinya tidak bebas bagi kita melakukan sebagaimana yang bebas kita lakukan ketika kita berada di tanah halal, maka disebut dengan haram. Kita contohkan ikhwatul Islam, contoh yang sederhana.
yang selalu kita sebutkan ketika kita ingin salat, maka rukun pertama setelah niat tentunya yang harus kita lakukan adalah takbir. Apa nama takbir tersebut? Takbiratul ihram. Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Karena apabila seorang hamba sudah mengucapkan Allahu Akbar, maka haram baginya sesuatu yang boleh dia lakukan sebelumnya, maka disebut dengan ihram. Takbir sebenarnya namanya hanya takbir saja, namanya takbir, tapi ditambah dengan kalimat ihram, takbiratul ihram. Artinya apabila dia sudah mengatakan Allahu Akbar, haram baginya berbicara, haram baginya melihat ke kanan ke kiri, haram baginya melakukan sesuatu yang boleh dia lakukan sebelumnya, maka disebut dengan takbiratul ihram. Haram. Kapan baru boleh dia melakukan sesuatu yang boleh dia lakukan? Ketika dia sudah halal. Kapan halalnya? Halalnya ketika dia mengucapkan Assalamualaikum. Begitu juga ketika melaksanakan ibadah haji, ketika kita melaksanakan ibadah umrah, melaksanakan ibadah haji, maka kita pergi ke sebuah tempat yang bernama miqat, dan miqat penduduk Madinah adalah Dzulhulaifah. Ketika kita berada di miqat, apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita pakai? Pakaian ihram. Kenapa disebut dengan ihram? Karena apabila kita sudah memakai pakaian yang berwarna putih, 2 lapis 2 helai tersebut, maka haram bagi kita yang sebelumnya boleh bagi kita melakukannya. Boleh bagi kita memotong kuku sebelumnya, namun dikala kita sudah memakai pakaian tersebut, haram, tidak boleh lagi, kena denda kalau ada di antara kita yang memakainya. Boleh bagi kita sebelumnya memakai wewangian, namun ketika kita sudah ihram, tidak boleh lagi bagi kita melakukannya. Makanya disebut dengan pakaian ihram, haram bagi kita. Kapan kita halalnya? Nanti ketika kita selesai mencukur, maka mencukur disebut dengan tahallul. Tahallul itu artinya halal, karena tadi ada haram, ada halalnya. Karena setiap yang haram ada halalnya. Nah, tanah begitu juga. Makkah, Madinah, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa adalah haram, yang di luarnya adalah halal. Maknanya ada spesial, tidak boleh kita biasa melakukan, atau tidak boleh kita sembarangan ketika kita berada di haram Makkah ataupun ketika berada di haram Madinah. Sehingga kita mengingatkan diri kita pribadi, ikhwatul Islam, dan juga kita bersama, apabila kita terbiasa melakukan bahkan ikhwatul Islam sesuatu yang walaupun makruh, bahkan mubah sekalipun, kita berusaha untuk tidak melakukannya ketika kita berada di tanah haram. Yang ingin kita lakukan adalah yang sunnah, apalagi yang wajib atau yang fardu, itu yang kita ingin lakukan. Sedangkan yang lainnya jangan kita berusaha atau jangan kita tinggalkan sementara. Misalnya contoh saja, anggaplah contoh saja, misalnya contoh yang biasa kita lakukan, misalnya di kamar hotel itu ada TV-nya, misalnya kita nonton olahraga bola, misalnya menonton olahraga bola tidak menjadi masalah. Namun apakah pantas kita melakukannya ketika kita berada di tanah haram? Bukan berarti tidak boleh, ikhwatul Islam, namun bukan momennya. Bukan momen kita di sini datang jauh-jauh dari tanah haram atau dari tanah halal menuju tanah haram, sampai di Mekah, sampai di Madinah, kita nonton orang main bola misalnya. Rugi rasanya kita. Bukan berarti tidak boleh ya, tapi tidak mungkin bukan momennya. Kalau yang demikian saja, yang hukum asalnya boleh saja, dianjurkan bagi kita meninggalkannya, bukan berarti tidak boleh. Dianjurkan bagi kita untuk meninggalkannya karena mensucikan tanah haram. Bagaimana kiranya dengan sesuatu yang hukumnya makruh? Bagaimana dengan rokok misalnya? Bagaimana dengan yang lain, ghibah misalnya? Bagaimana dengan namimah misalnya? Jauh-jauh datang ke tanah haram hanya untuk merokok saja? Apakah pantas demikian, ikhwatal Islam? Jauh-jauh ke kota Madinah hanya menceritakan aib saudara? Apakah pantas demikian? Jauh-jauh datang ke kota Madinah hanya untuk mendengarkan nyanyian, musik-musik? Apakah untuk demikian kita melakukan ibadah di tanah haram? Kita kiaskan kepada ibadah-ibadah yang lainnya, atau kita kiaskan kepada amalan-amalan yang lainnya. Jangan marah ya, terpaksa kita sebutkan agar kita mengetahui makna daripada haram itu sendiri. Sehingga kalimat haram kita tahu maknanya. Apa arti haram? Haram itu artinya adalah bahasa kita, haram itu artinya menghormati. Menghormati atau hormat itu diambil dari bahasa Arab. Kalimat hormat yang kita tahu, kita harus menghormati. Apa makna menghormati? Menghargai, menjunjung tinggi, itu makna hormat. Hormat itu diambil dari kata-kata haram. Kalimat hormat diambil dari bahasa Arab, hormat, harama, haram, hormat, menjadi kalimat hormat. Artinya apa? Menghormati, menghargai, menyebutkan. Sehingga ikhwatul Islam selalu kita menyebutkan, terutama di kota Madinah, di antara salah satu nama kota Madinah
adalah Al-Mahfudhah, nama yang jarang kita mendengarnya. Di antara salah satu nama kota Madinah adalah kota Al-Mahfudhah. Kenapa disebut Madinah dengan Al-Mahfudhah? Apa arti Al-Mahfudhah? Al-Mahfudhah artinya adalah kota yang dijaga. Kenapa Madinah disebut dengan Al-Mahfudhah? Diambil dari hadis Nabi SAW. Hadis Nabi ini banyak sekali. Yang pertama, bahwa di batasan haram yang ada di Madinah itu ada malaikat yang selalu menjaganya. Makanya kota Madinah disebut dengan Al-Mahfudhah. Kemudian ada lagi hadis yang lebih indah lagi daripada itu. Nabi SAW menyebutkan, tidaklah ada jalan-jalan yang ada di kota Madinah. Perhatikan baik-baik ikhwatal Islam, sebuah hadis agar kita tahu bagaimana kemuliaan salah satunya Madinah. Tidaklah ada jalan-jalan yang ada di kota Madinah kecuali di sana ada dua malaikat yang selalu menjaganya. Tidak ada jalan yang ada di kota Madinah kecuali ada dua malaikat yang menjaganya. Coba kalau seandainya nanti kita melakukan sesuatu yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan malaikatnya untuk apa namanya? Apa yang terjadi kepada kita? Makanya disebut dengan Al-Mahfudhah, kota yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu menjaga ibadah, agar menjaga tangan, menjaga kaki, menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga semuanya ikhwatal Islam, karena kita berada di tanah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ini agak sedikit berat kami untuk menyampaikannya, namun terpaksa kita menyampaikan karena selalu kita memperhatikan ikhwatal Islam. Sebagian saudara-saudara kita yang diberikan karunia oleh Allah datang ke tanah haram, mereka kurang tahu betapa besar nikmat bisa berada di tanah haram tersebut. Makanya kalau seandainya ada di antara kita yang sudah sering datang ke tanah haram Makkah ataupun Madinah, yang harus kita selalu ingat-ingat adalah bagaimana keadaan kita pertama kali melihat Ka'bah, atau bagaimana keadaan kita pertama kali melihat Masjid Rasulullah SAW. Sering kita perhatikan sebahagian saudara kita yang baru saja diberikan oleh Allah kesempatan, mereka terbang dari negerinya, dari daerahnya, sampai baru saja mereka sampai di bandara, mereka langsung sujud syukur kepada Allah Azza wa Jal. Itu baru bandaranya. Belum lagi ketika mereka melihat Ka'bahnya menetes air mata mereka. Belum lagi melihat Masjid Rasulullah SAW. Seolah-olah dada ini dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan. Itu yang kita rasakan semuanya. Kalau seandainya kita sudah terbiasa datang ke tanah haram, ingat bagaimana momen-momen kita pertama kali menginjakkan kaki ke sini. Apa yang kita lakukan? Itulah yang harus kita lakukan selalu. Kalau seandainya, iya, ada sebahagian kita yang diberikan kemudahan oleh Allah, setiap 1 kali 1 bulan dia bisa datang, tapi nikmatnya berbeda. Nikmat ibadah itu berbeda ikhwatal Islam. Makanya ada sebuah kaidah yang harus kita jauhkan kaidah tersebut. Semua kita, saya, kami, anda, semua kita harus kita jauhkan kaidah ini. Kasratul imsas tufqidul ihsas. Kasratul imsas tufqidul ihsas. Apa maknanya? Ketika seseorang sudah maka hilang rasa sensitifnya, hilang rasa sensitivitasnya. Kita contohkan supaya kita paham semuanya. Misalnya ketika kita menikah, bagaimana keadaan ketika kita baru saja menikah? Kita akan menjaga keluarga kita, tidak akan kita biarkan mereka bekerja, bahkan kita betul-betul menjaganya tahun pertama. Tahun kedua apa yang terjadi? Sudah mulai dibiarkan sedikit demi sedikit. Tahun ketiga apa yang terjadi? Dia terserah dia, kita terserah kita. Begitu juga ketika kita datang ke tanah haram, baik itu Makkah, Madinah, apa yang terjadi? Kita hari pertama itu yang kita lakukan. Hari yang kedua apa? Sudah mulai agak kering air mata kita, sudah hilang rasa sensitifnya. Hari ketiga apa? Kadang-kadang kita sudah mulai melupakan yang namanya haram tersebut. Hari keempat apa? Kadang kita sudah menganggap seperti biasa saja. Itulah yang disebut dengan kaidah yang harus kita jauhkan baik-baik. Makanya di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat yang luar biasa yang semua kita hafal di akhir surat Ad-Duha. Apa ayat terakhir surat Ad-Duha? Siapa yang hafal, angkat tangan. Surat terakhir surat Ad-Duha, ayat terakhir surat Ad-Duha. Angkat tangan. Silakan, Pak. Wa amma bi ni'mati rabbika, artinya Masya Allah, barakallahu fiik, Allah juga.
Ini Quran, karena biasa bisa diambar ke belakang. Masya Allah, barakallahu fiik. Syakarallahu lakum ya Pak ya, barakallahu fiik. Allah jika khairan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Tahukah kita apa ayat sebelumnya? Allah mengingatkan kepada Nabi secara khusus dan kepada kita secara umum. Bukankah kamu dulu seperti ini wahai Nabi, kata Allah. Kamu dulu seperti ini, kamu dulu seperti ini. Kamu anak yatim, kamu tidak ada yang menghargainya, kamu tidak tahu arah. Banyak yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjagamu, Allah memberikan kepada kamu nikmat. Seolah-olah itulah yang kita bicarakan kepada diri kita. Bukankah kamu dulu tidak pernah melihat Ka'bah? Kamu tidak pernah bisa menginjakkan kaki ke Madinah. Sekarang Allah berikan nikmat tersebut. Apa ayat terakhir? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun semua nikmat yang Allah berikan kepada kalian, ceritakanlah. Apa guna kita menceritakan nikmat tersebut? Supaya kita mengungkit pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak kita ungkit pemberian Allah, maka kita akan lupa terhadap pemberian Allah tersebut. Makanya kita berbicara kepada diri kita pribadi. Dulu bagaimana keadaan saya? Dulu bagaimana posisi saya? Dulu saya bagaimana? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun dengan nikmat Allah, ceritakanlah. Terutama cerita kepada diri pribadi, cerita kepada keluarga, cerita kepada orang-orang yang kita cintai. Bukan diceritakan kepada semua orang, karena tidak semua orang cinta kepada kita. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita minimal kita ceritakan kepada diri kita pribadi, dan kita ceritakan kepada orang-orang yang kita cintai. Tentunya itu ikhwatul Islam merupakan nasihat kepada kita bersama ketika kita berada di tanah haram, agar kita senantiasa memuliakannya, agar kita senantiasa mengagungkannya, agar kita senantiasa semangat beribadah di dalamnya, dan jangan pernah kita menganggap remeh walaupun ibadah tersebut merupakan ibadah yang kecil bagi kita, namun bisa jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika kita berada di tanah haram Makkah, dan juga ketika kita berada di tanah haram yang ada di Madinah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Inti daripada apa yang kita sampaikan tersebut, bahwa semua ibadah yang kita lakukan ketika kita berada di tanah haram akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya telah kita menjelaskan bagaimana keagungan salat, bagaimana salat yang semestinya dianjurkan bagi kita untuk selalu dan bisa senantiasa menjaganya, baik ketika kita berada di Mekah ataupun ketika kita berada di Madinah. Kita sebutkan sebuah ayat yang luar biasa ikhwatul Islam. Ada firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah, yang apabila kita ingin masuk surga, terutama surga Firdaus, surga yang paling tinggi adanya, maka ingatlah ayat ini. Ayat yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun. Ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan ayat tersebut ikhwatul Islam, dan apa yang harus kita lakukan ketika kita membaca ayat ini. Allah menyebutkan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung mereka-mereka yang mukmin. Allah menyebut dengan kalimat mukmin, dan mukmin itu merupakan derajat yang lebih tinggi daripada muslim. Kita di dalam syariat Islam mengetahui ada kalimat muslim, ada kalimat mukmin. Kalimat mukmin kalau seandainya dipisahkan dengan muslim, kalimat mukmin dengan kalimat muslim, dua kalimat yang apabila mereka bersama, maka mereka akan berpisah. Apa maknanya? Kalau mereka bersama ikhwatul Islam, berarti ada makna yang berbeda. Secara umum mukmin itu lebih tinggi daripada muslim. Seluruh mereka yang mukmin pasti mereka muslim, dan bukan pasti seluruh mereka yang muslim belum tentu mereka mukmin. Semua mereka yang mukmin sudah pasti muslim, dan belum tentu semua mereka yang muslim sudah pasti mereka mukmin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini khusus kepada orang-orang mukmin, dan mereka memiliki sifat dan ciri-ciri yang mulia, agar kita bisa menjadi seorang mukmin, bukan hanya sekedar seorang muslim. Muslim iya, makanya selalu kita menyebutkan sebuah ungkapan yang disebutkan oleh ada salah seorang buya di daerah kita yang semua kita tahu, yang namanya Buya Hamka, semua kita tahu, Haji Abdul Malik. Dia menyebutkan sebuah ungkapan yang bisa kita ukur siapa diri kita, terutama perkara yang kita bahas ini, perkara salat. Kalau kalian ingin memperhatikan atau melihat siapa seorang muslim, maka lihatlah ketika melaksanakan salat hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Semua itu adalah orang-orang muslim, semuanya. Tapi kalau seandainya kalian ingin melihat seorang mukmin, maka lihatlah mereka ketika melaksanakan salat subuh berjamaah bersama kaum muslimin. Kita yang bagian mana? Silakan kita jawab sendiri.
Melakukan salat hari raya bersama kaum muslimin mudah saja bagi kita melakukannya. Waktunya di waktu yang memang kita keluar dari rumah, yang mana kita berhari raya, itu merupakan seorang muslim. Iya, semuanya muslim, terutama hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, semua kita akan keluar dan itu adalah orang-orang muslim. Iya. Tapi siapa mukmin? Lihat ketika melaksanakan salat subuh berjamaah bersama kaum muslimin, itulah mukmin. Dari ungkapan yang singkat ini, maka kita akan melihat bagaimana perbedaan mukmin dengan muslim. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini dengan kalimat mukmin. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung mereka-mereka yang mukmin. Siapa mereka ya Allah? Agar kami bisa mengambil sifat tersebut, agar kami bisa melakukannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama Allah menyebutkan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang di dalam salatnya khusyuk di dalam melaksanakan ibadah salat. Kemudian Allah menyebutkan sifat-sifat yang lainnya. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka yang membayar zakat. Walladzina hum lifuruj walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka yang meninggalkan perkara-perkara yang lagha yang akan melalaikan mereka. Mereka yang menjaga kemaluannya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka yang menjaga amanahnya. Dan ayat terakhir, ayat ini ikhwatul Islam, coba kita perhatikan, dimulai dengan kalimat yang luar biasa. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Diakhiri dengan kalimat yang luar biasa. Ayat ini sifat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal. Siapa mereka mukmin sebenarnya? Apa awalnya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan mereka yang menjaga salatnya, diawali dengan salat, ditutup juga dengan salat. Itulah mereka yang mukmin. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah akan menjadi pewaris. Apa yang akan mereka warisi? Alladzina yarithuna al-firdaus. Yang akan mereka warisi adalah firdaus. Apa itu firdaus? A'lal jannah. Kalian meminta surga, maka minta surga firdaus. Karena surga firdaus itu berada di bawah arasy Allah Azza wa Jal. Makhluk yang paling besar adalah arasy. Di bawah arasy itu apa? Firdaus. Makanya kalau kita ingin berbicara tentang surga firdaus, ikhwatal Islam, tidak usah kita berbicara tentang surga firdaus. Kami ingin menyebutkan sebuah hadis yang luar biasa yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang akan kita dapatkan dari hadis ini bagaimana surga-surga yang lainnya, terutama bagaimana surga firdaus. Kita tidak berbicara tentang surga firdaus, namun di hadis ini kita akan menyebutkan orang yang terakhir sekali masuk ke dalam surga dan bagaimana pahala yang akan dia dapatkan kalau seandainya dan semoga memberikan manfaat kepada kita bersama. Hadis yang sangat indah yang disebutkan oleh Abdullah bin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, maukah aku sebutkan sekali keluar dari api neraka dan yang terakhir sekali masuk ke dalam surga. Terakhir keluar dari api neraka, terakhir masuk ke dalam surga. Setelahnya tidak akan ada lagi yang keluar dari neraka. Setelahnya, ketika orang ini dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia merasa dirinya lah yang paling beruntung. Padahal dia merupakan orang yang terakhir keluar dari neraka. Maknanya berarti dia tidak mendapatkan keberuntungan sebagaimana saudara Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Imran, faman zuhziha 'anin faz, ayat yang semua kita hafal. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Semua kita hafal ayat tersebut. Ya Allah, kalau seandainya engkau masukkan kami ke dalam neraka, berarti engkau hinakan kami. Maknanya jauhkan kami dari api neraka ya Allah, atau jangan kekalkan kami dari dalam api neraka ya Allah. Itu doa yang dibaca, yang ada di akhir surat Al-Imran, yang Nabi senantiasa membacanya. Begitu juga faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang selamat dari neraka, untung, menang, dialah yang menang sesungguhnya. Sehingga ketika orang ini keluar dari api neraka, dia merasa dirinya orang yang paling berbahagia. Padahal dia terakhir sekali keluar dari api neraka dan terakhir masuk ke dalam surga. Dikala dia dimandikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah sungai yang namanya Nahrul Haya, sungai kehidupan. Tentunya di dalam neraka kita ketahui
sebuah azab yang tidak akan pernah kita bayangkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak hidup dan tidak pula mati. Ingin hidup tidak bisa, tidak bisa menahannya, ingin mati juga tidak bisa. Sebuah azab yang luar biasa. Semoga Allah menjaga kita darinya. Kemudian ikhwatal Islam, ketika dia dimasukkan ke dalam sungai kehidupan tersebut, maka dia dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jasadnya. Kemudian dia pun bernaung di sebuah pohon atau bernaung di sungai tersebut tanpa ada teman, tanpa ada kawan. Kemudian dari kejauhan dia melihat ada sebuah pohon yang di bawahnya ada anak sungai yang mengalir, yang keluar bunyi-bunyi yang sangat indah, yang menenteramkan jiwa dan raga. Maka dia pun bermohon kepada Allah, ya Allah, dekatkan aku dengan pohon tersebut. Apa kata Allah kepada hamba yang terakhir sekali keluar dari api neraka ini dan yang akan masuk ke dalam surga yang terakhir sekali? Wahai fulan, kalau seandainya aku kabulkan doamu, aku dekatkan dirimu dengan pohon tersebut, apakah engkau akan meminta yang lainnya kepada diriku? Kata Allah. Apa kata hamba tersebut? Ya Allah, demi Allah, aku tidak akan pernah meminta yang lainnya. Tidak akan aku minta yang lainnya, ya Allah. Allah kabulkan doa dan permintaannya. Maka dia pun berada di bawah pohon, bernaung di bawahnya, menikmati keindahannya. Kemudian setelah beberapa lama, dia melihat ternyata ada lagi pohon yang lebih indah daripada pohon tersebut. Ada yang lebih indah, ada sungai yang lebih indah daripada sungai yang ada di pohon tersebut. Maka hatinya tidak tenang, dia tidak nyaman. Akhirnya terpaksa dia kembali meminta kepada Allah, ya Allah, dekatkan aku dengan pohon tersebut. Ketika Allah mendengarkan hamba ini berdoa, maka Allah mengatakan, wahai fulan, bukankah kamu tadi sudah berjanji tidak lagi meminta kepadaku? Kata Allah Subhanahu wa taala. Namun seorang hamba tahu kepada siapa dia meminta. Dia meminta kepada Allah, Zat yang Maha Kaya. Maka jangan pernah bosan meminta kepada Allah. Sesulit apapun urusan kita, sebesar apapun masalah kita, ketahuilah Allah Zat yang Maha Kaya. Mudah bagi Allah untuk mengatur semuanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada hamba tersebut, wahai fulan, bukankah tadi kamu berjanji tidak akan meminta yang lain? Maka apa kata hamba tersebut? Ya Allah, maafkan diriku, ampunkan dosaku, kabulkan doaku, aku ingin dekat kepada pohon tersebut, ya Allah. Kemudian Allah kembali mengabulkan dengan syarat, apakah kamu akan kembali meminta yang lainnya kepadaku? Kata Allah. Maka hamba tersebut mengatakan, demi Allah, aku tidak akan meminta yang lain. Kemudian dia pun akhirnya dikabulkan doanya, didekatkan dengan pohon yang indah. Di bawahnya ada sungai yang mengalir, yang mengeluarkan suara yang begitu jernih, mengeluarkan suara yang menenteramkan jiwa dan raga. Kemudian setelahnya ikhwatal Islam, maka dia pun mendengarkan suara riang gembira, tertawanya orang-orang yang ada di dalam surga. Hatinya tidak bisa menahan. Dia pun akhirnya kembali meminta kepada Allah. Apa permintaannya kepada Allah? Dia tidak ingin minta masuk ke dalam surga, karena dia sudah merasa dirinya orang yang paling berbahagia. Sehingga dia mengatakan, ya Allah, dekatkan aku dengan surga. Bukan dia meminta masukkan aku ke dalam surga, namun dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, dekatkan aku dengan surga. Karena dia tidak tahan melihat bagaimana keindahan mereka yang ada di dalam surga, canda tawa mereka, riang gembira mereka, mereka bermain, menikmati keindahan yang ada di dalamnya. Sehingga dia pun dengan rasa malu mengatakan kepada Allah, ya Allah, dekatkan aku dengan surga. Maka Allah kembali mengatakan kepadanya, wahai fulan, bukankah tadi kamu sudah berjanji tidak lagi meminta kepadaku? Namun seorang hamba, itulah kita. Makanya kalau kita meminta, jangan meminta tanggung. Semuanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya meminta misalnya sesuatu yang kecil, enggak. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Minta sebanyak-banyaknya, dan Allah semakin suka kepada seorang hamba, semakin banyak mereka meminta, semakin disukai oleh Allah. Bahkan kalau ada hamba yang tidak mau mengangkat kedua tangannya, Allah murka kepadanya. Itu sifat Rabbul Izzati wal Jalalah, Zat yang maha mulia dan Zat yang maha kaya. Allah tidak suka kepada hamba yang tidak mau meminta. Semakin kita banyak meminta, minta apa saja. Makanya momen kita datang ke tanah haram Makkah Madinah, mulai dari kita meninggalkan keluarga, maka memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan meminta itu merupakan inti daripada ibadah yang sesungguhnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari otak daripada ibadah. Makanya mulai dari kita meninggalkan kampung halaman, kita tinggalkan daerah, sampai kita akan lagi dikembalikan ke daerah kita, minta semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanggung-tanggung. Semuanya minta kepada Allah. Tapi tentunya permintaan yang tidak ada ta'addi di sana. Yang sesuatu yang menurut secara manusia bisa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwatal Islam, terlepas daripada itu semua,
dia kembali meminta kepada Allah, ya Allah dekatkan aku dengan surga. Maka Allah mengatakan, wahai fulan, bukankah kamu sudah berjanji tidak lagi meminta kepada diriku? Maka hamba tersebut meminta lagi kepada Allah. Kemudian Allah kabulkan, didekatkan dirinya dengan surga. Kemudian ketika didekatkan dengan surga, siapa yang tahan mendekati surga kemudian tidak memasukinya? Wangi surga itu, ikhwatal Islam, bisa tercium dari jarak 70.000 tahun. Coba bayangkan surga Allah Azza wa Jalla yang begitu indah. Itu baru wanginya. Bagaimana dengan isinya? Bagaimana dengan kenikmatan yang ada di dalamnya? Nabi SAW menyebutkan, kalau seandainya ada wanita-wanita surga yang meludah ke dunia, semua air laut itu akan menjadi tawar. Itu baru satu ludah saja, dan itu baru satu wanita yang ada di dalamnya. Ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan yang tidak akan pernah terbayangkan. Makanya ketika dia mendekati surga, siapa yang bisa tahan? Pada akhirnya dia pun mengalah. Maknanya dia mengakui, ya Allah masukkan aku ke dalam surga. Itu permintaannya. Ya Allah adkhilnil jannah, ya Allah masukkan aku ke dalam surga. Kemudian Allah pun akhirnya memasukkan dirinya ke dalam surga. Setelah dia masuk ke dalam surga, ikhwatul Islam, sekarang bukan lagi dia yang meminta. Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengagungkan dan memberikan balasan yang luar biasa kepada hambanya. Yang tadinya dia yang meminta kepada Allah, sekarang Allah yang menawarkan pahala kepadanya. Ketika hamba ini masuk ke dalam surga, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai fulan, aku berikan kepadamu sebuah nikmat dan pahala yang ada di dalam surga, seolah-olah ibarat dunia dan isinya untukmu. Coba bayangkan, itu pahala yang diberikan oleh Allah untuk mereka yang terakhir sekali masuk ke dalam surga. Seolah-olah dunia ini miliknya. Kekayaan yang ada di dunia ini tidak ada harganya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun itulah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang terakhir sekali masuk ke dalam surga. Sehingga orang ini merasa heran, ya Allah, apakah engkau bercanda denganku? Maknanya, atastahzi'u bi, apakah engkau mengolok-olokkan diriku? Dia merasa dirinya tidak pantas. Jangankan dunia, ikhwatul Islam, kalau seandainya Madinah ini kita yang punya, maka kita akan merasa bangga dan bahagia sekali. Itu baru Madinah. Bagaimana kalau seandainya dunia? Sehingga dia mengatakan kepada Allah, ya Allah atastahzi'u bi, apakah engkau mengolok-olokkan diriku? Dan Allah tidak pernah bermain dengan ucapannya, dengan janjinya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya ketika hamba tersebut mengatakan, Nabi SAW tersenyum, Abdullah bin Abbas juga tersenyum, sehingga Abdullah bin Mas'ud juga tersenyum. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Tidakkah kalian bertanya kepadaku kenapa aku tersenyum? Aku tersenyum karena Nabi tersenyum. Dan Nabi bertanya kepada sahabatnya, tidakkah kalian bertanya kepadaku kenapa aku tersenyum? Karena Allah tersenyum dengan ucapan hamba sekali masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa kata Allah? Aku berikan kepadamu ibarat dunia, dan aku lipat gandakan 10 kali lipat daripada dunia tersebut. Itu pahala yang Allah berikan kepada mereka yang terakhir sekali masuk ke dalam surga. Bagaimana mereka yang ada di dalam surga Firdaus? Tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita menyebutkan. Begitu indah surga yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan apa salah satu syarat supaya kita bisa masuk surga Firdaus? Surga yang siang dan malam kita berdoa, bermohon, meminta kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalamnya. Ingat, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dimulai dengan khashi'un, mereka yang di dalam salatnya betul-betul khusyuk. Kemudian ditutup, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan mereka yang betul-betul bisa menjaga salatnya. Di awal ciri orang yang beriman yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka yang khusyuk di dalam melaksanakan ibadah salat. Di akhir Allah menyebutkan mereka yang bisa menjaga salatnya. Dua hal yang berbeda. Yang pertama, khusyuk di dalam salat, yaitu ketika mereka salat. Karena memang ikhwatul Islam, syaitan itu menunggu seorang hamba ketika mereka sedang mengucapkan Allahu Akbar, maka syaitan akan datang. Kapan syaitan itu kuat menggoda anak Adam? Ketika mereka mengucapkan Allahu Akbar, maka di saat itulah syaitan menggodanya, sehingga seorang hamba tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Dan kita pernah merasakannya. Kita salat, kita tidak pernah tahu apa bacaan yang ada di dalamnya, dan baru kita sadar ternyata kita dalam keadaan salat ketika imam mengucapkan Assalamualaikum. Baru kita sadar, oh ternyata saya salat. Mana selama ini? Apa yang kita pikirkan? Itulah syaitan yang mengganggu dan menggoda manusia. Makanya Nabi menyebutkan ada orang yang salat, namun dia membawa pahala 1/3, 1/4, 1/2, bahkan ada yang 0, yang 0.
Bahkan ada yang berdosa di dalam salatnya. Coba bayangkan, dia salat tapi berdosa. Itulah yang diinginkan oleh Allah, walladzina hum fi salatihim khashi'un. Bagaimana kita menjaga khusyuk di dalam melaksanakan ibadah salat. Itu ayat pembuka sifat orang yang beriman. Kemudian ayat penutupnya, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka yang menjaga salatnya, maknanya menjaga waktunya, tidak meninggalkannya, melaksanakannya bersama kaum muslimin sebagaimana yang telah kita paparkan pada pertemuan sebelumnya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, makanya Nabi SAW mengkhususkan di dalam hadis yang mulia ini, yaitu salatun fi masjidi hadza, mereka yang salat di dalam masjidku ini, kata Nabi. Kenapa Nabi mengkhususkan ibadah salat? Karena memang salat itu adalah perkara yang harus kita jaga dan betul-betul kita jaga ikhwatul Islam. Ada sebuah kisah yang sangat indah yang mana kita akan menutup pembahasan kita dengan kisah kejadian ini ikhwatul Islam. Kejadian yang baru beberapa tahun saja terjadi, terutama dalam perkara salat, bagaimana seorang muslim atau bagaimana seorang mukmin diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka senantiasa bisa menjaga perkara salatnya. Dan ini terjadi dan selalu kita ceritakan untuk mengambil manfaat kepada kita bersama. Ini terjadi kepada salah seorang dosen kami atau guru kami yang sekarang dia juga mengajar di dalam Masjid Nabawi. Namanya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahumullahu ta'ala. Anaknya bernama Abdul Razak, ayahnya bernama Abdul Muhsin. Ayahnya adalah muhaddisnya kota Madinah, mengajar di kota Madinah, tinggal di kota Madinah. Dan dia pernah menamatkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, At-Tirmidzi, Imam Abu Daud, An-Nasai, kitab-kitab yang lainnya semuanya sudah ditamatkan, lebih kurang 35 tahun lebih. Jadi dia sudah mengajar di Masjid Nabawi. Ini seorang ulama ahli hadis. Ayahnya Abdul Muhsin, anaknya namanya Abdul Razak. Kalau nanti kita ingin melihat siapa Syekh Abdul Razak, maka nanti di bagian pintu yang bagian nomor 9 atau nomor 8, 9 atau 10, setiap subuh itu ada pengajiannya. Hanya saja muskilahnya pengajiannya bahasa Arab. Jadi mungkin kita, tapi paling tidak kita melihat para ulama, karena di antara salah satu yang memberikan motivasi kepada kita adalah melihat para ulama itu, kita juga akan semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwatul Islam, kisah ini dikisahkan oleh Syekh Abdul Razak tersebut, dan dia selalu mengkisahkan kepada kita, dan dia menyebutkan kepada kami, dan juga menyebutkan di media sosial bagaimana kisah yang indah ini terjadi di dalam Masjid Nabawi. Kejadian yang terjadi di bulan Ramadan. Kita tahu di bulan Ramadan, dulu bulan Ramadan, biasanya kalau di sini Ramadan itu Isya itu diakhirkan. Isya itu diakhirkan. Misalnya sekarang kita masuk Isya jam 7.30 misalnya. Kalau Ramadan maka Isyanya diakhirkan 1 jam, jam 8.30. Sengaja diakhirkan. Kenapa demikian? Karena memang Isya itu bagusnya diakhirkan sebenarnya. Kalau tidak diakhirkan juga tidak menjadi masalah. Intinya kalau Ramadan diakhirkan Isyanya supaya nanti puas makan berbukanya, kemudian nanti kuat ibadahnya. Kalau kita Isya semakin cepat semakin bagus. Tarawih juga demikian. Sedangkan di sini tidak, karena tarawih itu diakhirkan supaya kita kuat beribadah. Itu juga melaksanakan salat di Masjid Rasulullah SAW. Ketika dia duduk, maka dia memperhatikan ada orang yang baru datang, seorang jamaah umrah di bulan Ramadan. Karena umrah di bulan Ramadan sama pahalanya dengan haji. Kalau ada di antara kita yang memiliki kesempatan ingin umrah, maka umrahlah di bulan Ramadan. Kemudian ketika orang tersebut datang memasuki shop yang ada di depan Syekh ini, ternyata orang tersebut berasal dari daerah kita. Syekh tidak kenal dengannya, orang tersebut juga tidak kenal dengan Syekh. Namun Syekh mengatakan itu adalah guruku yang sesungguhnya. Apa yang terjadi ikhwatul Islam? Kenapa dia menyebutkan itu adalah guruku? Ketika dia salat, ternyata dia adalah orang yang hanya memiliki satu kaki saja. Yang satunya dia menggunakan tongkat. Kemudian ketika dia salat sunat, kita tahu salat sunat mungkin 5 menit, 7 menit selesai. Maka dia meletakkan tongkatnya. Biasa, Syekh mengatakan biasa. Lama. Namun ketika mulai melaksanakan salat tarawih, Syekh memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh orang ini. Dan kita tahu tarawih di sini itu 2 juz setengah. Kalau kita selama bisa kita membaca qul huwallah, maka lebih baik kita baca qul huwallah. Makanya ternyata di sini bagaimana tarawihnya ikhwatul Islam panjang sekali. Karena memang Ramadan itu adalah momen di mana kita membaca ayat-ayat Allah dengan banyak sekali. Oleh karenanya lakukanlah kalau tarawih di daerah kita
usahakan memperbanyak bacaannya. Cari imam-imam yang hafiz, imam-imam yang bisa memperdengarkan kepada kita Al-Quran. Kapan lagi momennya? Momen itu adalah momen yang sangat indah. Nah, ikhwatal Islam, ketika Syekh memperhatikan, maka dia sholat dengan menggunakan satu kaki. Di dalam sholat tarawih, mulai rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, dia tidak pernah memakai tongkatnya. Dia berdiri kepada Allah 2 jam, 3 jam dengan satu kaki. Apa yang membuat dia bisa melaksanakan yang demikian? Kalau bukan karena iman kepada Allah, ternyata mereka yang cacat sebenarnya bukan mereka yang cacat fisiknya, namun mereka yang cacat hatinya. Banyak orang yang tua, banyak orang yang cacat, namun mereka kuat beribadah kepada Allah, terutama ibadah salat. Namun banyak di antara kaum muslimin yang sehat, diberikan kekuatan, mata ada, kaki ada, tangan lengkap, bisa mendengar. Namun siapa yang mengisi rumah Allah Subhanahu wa taala? Itulah yang cacat sebenarnya. Sehingga syekh tersebut mengatakan, sesungguhnya bukan ini yang cacat, ini tidak disebut dengan cacat, walaupun tinggal kakinya satu saja. Namun yang cacat sebenarnya adalah mereka yang cacat daripada beribadah kepada Allah. Allah berikan kesempatan, kesehatan kepada mereka, namun mereka tidak memanfaatkannya ke tempat yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lihat masjid-masjid kaum muslimin, siapa yang mengisinya? Orang yang berumur 60 tahun, 70 tahun. Mana pemuda? Mana yang masih diberikan kesegaran oleh Allah Azza wa Jalla? Jadi mana yang cacat sebenarnya? Yang cacat itu bukan fisik, namun yang cacat itu adalah hati. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, melapangkan hati kita untuk senantiasa mengisi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pekerjaan yang berat ikhwatal Islam, berat sekali. Makanya kita ingin mengambil pelajaran darinya. Sehingga Syekh mengatakan, sampai sekarang dia senantiasa mengatakan, itu adalah guruku yang terindah. Dia tidak kenal denganku, aku tidak kenal dengannya, namun dia berikan kepadaku pelajaran yang luar biasa, di mana beribadah sesungguhnya yang dibutuhkan dari ibadah tersebut adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang pincang, banyak orang yang sulit dia melangkahkan kakinya, namun lihat bagaimana mereka semangat beribadah kepada Allah. Kami selalu memperhatikan dulu di bagian sana, dan juga kadang-kadang di bagian belakang itu ikhwatal Islam, ada yang umurnya sudah hampir 80, 90 tahun. Dia kalau melangkah satu langkah itu mungkin 2 detik, 3 detik satu langkah. Coba bayangkan berapa detik, berapa menit yang dia harus butuhkan untuk melangkah menuju masjid. Kita 5 menit saja dari hotel sampai Masjid Nabawi bisa kita selesaikan. Mereka butuh setengah jam, ada yang butuh 1 jam, namun mereka tidak pernah absen dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita pribadi, kita termasuk yang bagian mana? Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan langkah kaki kita beribadah kepada Allah, terutama ibadah salat, yang mana hadis yang senantiasa kita sebutkan, salatun fi masjidi hadza khairum min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjidil haram. Mereka yang salat di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 salat dibandingkan dengan masjid yang lainnya kecuali Masjidil Haram yang ada di Mekah. Dan insyaallah pembahasan ini akan kembali kita sambung pada pertemuan berikutnya keesokan hari insyaallah taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami sebutkan. Yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kata-kata yang salah, kata-kata yang silap, atau kata-kata yang agak sedikit kasar. Mohon dimaafkan. Ikhwatul Islam, kita tidak lupa pula senantiasa memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika kita berada di Haram Makkah Madinah, kesempatan yang indah, agar kita selalu memanfaatkan waktu momen kita beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang permintaan kita sama, yaitu permintaan kita agar Allah ampunkan dosa kita bersama. Dan semoga Allah ampunkan dosa kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudari kita, dan seluruh kaum muslimin. Tidak ada di antara kita yang mendapatkan musibah kecuali Allah mudahkan urusannya. Tidak ada di antara kita yang sakit kecuali Allah sehatkan. Tidak ada di antara kita yang berhutang kecuali Allah lunaskan. Dan Allah Subhanahu wa taala agar selalu menjaga keluarga kita, keturunan kita, dan anak-anak kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasy syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار وما
ومن قول وعمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا وخليلنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.